Dari kelompok 6, di sini aku akan menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, kalian pasti penasaran kan? Apa saja sih yang dibahas waktu awal kemerdekaan itu? Oke, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, teman-teman. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta merupakan dua tokoh yang terpilih untuk menjabat sebagai jabatan tersebut. Pemilihan beliau dilakukan secara aklamasi. Hah? Kok secara aklamasi? Bukankah negara Indonesia menganut sistem demokrasi? Nah, ada alasannya, teman-teman. Alasan kenapa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipilih secara aklamasi yaitu pertama, karena jasa-jasa dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang beliau miliki. Kedua, pemersatu semua golongan yang memiliki ideologi yang berbeda. Ketiga, peran Soekarno-Hatta yang sangat menonjol dan dalam persiapan kemerdekaan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalian apakah sudah paham mengenai materi yang aku jelaskan ini? Langsung saja ya, kita ke materi selanjutnya. Let's go! Nah, teman-teman, kita sudah memasuki ke materi kedua mengenai pembahasan pembentukan provinsi dan juga gubernurnya. Kalian pasti penasaran dong, berapa provinsi yang terbentuk pada masa awal kemerdekaan dan siapa saja sih gubernur dari provinsi-provinsi tersebut? Oke, aku akan jelaskan ya. Setelah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang membahas tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, dilanjutkan lagi nih besok harinya pada tanggal 19 Agustus 1945. Loh, masih belum rampung ternyata? Tentu saja dong, teman-teman. Masa sidang PPKI hanya dilaksanakan 1 hari? Itu tidak mungkin. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1945, acara pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Otto Iskandar-Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil. Hasil panitia kecil yang dipimpinnya. Hasilnya berupa keputusan tentang pembagian provinsi yang ada di NKRI menjadi 8 provinsi. Wah, ternyata dulu provinsi di Indonesia tidak sebanyak sekarang ya. Tentu saja dong. Dulu Indonesia hanya memiliki 8 provinsi saja, teman-teman. Yaitu pertama, Provinsi Sumatera dengan gubernurnya adalah MR Tengku Muhammad Hasan. Kedua, Provinsi Jawa Barat, gubernurnya Muhammad Sutarjo. Ketiga, Provinsi Jawa Tengah, gubernurnya Raden Panji Suroyoso. Yang keempat, Provinsi Jawa Timur, gubernurnya RMT Aryo Surojo. Yang kelima, Provinsi Sunda Kecil, gubernurnya I Gusti Ketut Pujah. Yang keenam, Provinsi Maluku, gubernurnya MR Johannes Latuhara-Harai. Provinsi Sulawesi, gubernurnya Dr. DSS Jakub Pratwani. Yang kedelapan, Provinsi Borneo atau Kalimantan, gubernurnya IR Haji Pangeran Muhammad Nur. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, kita berada di materi terakhir nih, yaitu tentang sejarah singkat terbentuknya TNI. Tentara Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan sebutan TNI sejak didirikan mengalami banyak sekali perkembangan dan penyempurnaan, teman-teman. Organisasi ini untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya. Berawal dari pembentukan organisasi Badan Keamanan Rakyat pada 22 Agustus 1945, selanjutnya berkembang lagi menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Tentara Keamanan Rakyat kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI pada 23 Januari 1946 dan TNI secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai persatuan dua kekuatan bersenjata. Tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara atau Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang disingkat dengan sebutan ABRI. Pada 1 April 1999, TNI Polri secara resmi kembali dipisah. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI.
TNI dibagi menjadi 3 matra atau angkatan nih teman-teman, yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat atau TNI AD, Tentara Nasional Angkatan Udara atau TNI AU, dan Tentara Nasional Angkatan Laut atau yang sering kita sebut TNI AL.